Film ini dibuka dengan suasana penjara yang sangat kelam, pintu besi berderit, dan udara dingin tiris pisan. Disinilah seorang napi bernama Slim akhirnya bebas setelah bertahun-tahun diam di balik jeruji. Tapi jangan senang dulu, Slim ini bukan napi biasa. Dia adalah pembunuh bayaran paling berbahaya. Kalau dia bebas, dunia bisa hancur. Keluar penjara bukannya cari kerjaan halal, Slim malah langsung meluncur ke tempat hiburan. Ditemani para bodyguard setia, Slim disodorin 2 gadis muda. Tanpa pikir panjang, Slim langsung tancap gas. Tapi pas Slim lagi sibuk, di luar ada yang lebih sibuk. Seorang penyusup misterius masuk. Satu persatu bodyguard Slim tumbang saat itu juga. Dan ketika Slim lagi asik-asiknya, sosok pria asing muncul. Tanpa basa-basi, Slim pun tewas ketika dia adalah Beng. Berpindah ke markas geng preman, ketua geng dengan bangganya berkata, anak muda itu sangat berbakat. Buktinya, Slim aja bisa dia habisin sendirian. Johnny, anak ketua geng, langsung manyun. Lah bapak muji orang lain mulu, anak sendiri kapan? Ya, beginilah nasib jadi anak bos. Udah tajir, masih insecure juga. Namanya juga cowok, sehebat-hebatnya ngebunuh, kalau urusan syahwat tetap aja kalah. Beng pun nyari April, pacarnya yang juga streamer. April rela meninggalkan pekerjaannya demi sang kekasih. Tapi besok paginya, Beng pun terbangun sendirian. Lagi asyik ngopi, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Ternyata tamunya malah ketua geng plus anak buahnya. Dan tanpa basa-basi, ketua geng ini malah nembak anak buahnya sendiri. Alasannya, karena anak buahnya itu ngoceh mulu soal pensiun nikah. Gelo pisan. Di dunia geng, ngomong nikah aja bisa bikin modar seketika. You're not. Good evening, sir. Anything you like? Beng makin lama makin jadi incaran. Suatu malam, dia ditembaki orang misterius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan disinilah muncul twist besar. Beng selamat. Karena kebetulan ada sepasang suami istri yang kecelakaan. Sang suami tewas dan jantungnya dipindahkan ke tubuh Beng. Jadi, sekarang Beng hidup berkat jantung orang lain. Perempuan itu bernama Anna dan ia sedang hamil. I wanted to thank you. In the hospital. Beng merasa berhutang dan mulai berubah. Dari mesin pembunuh, jadi pria yang punya hati. Take care of it, okay? Beng masih kerja untuk si ketua geng, tapi ada yang berbeda. Target-targetnya ternyata nggak beneran dia bunuh. Mereka diselamatkan dan disembunyikan di Venezuela. Tapi masalah datang dari April. Karena merasa cemburu, dia nekat membocorkan rahasia ke Johnny. Sehingga Johnny pun berangkat ke Venezuela. Dan kagetnya bukan main. Ternyata benar, korban-korban Beng masih hidup. Rahasia terbongkar. Beng jadi target buruan. Perang besar pun pecah. Beng sampai harus mencuri helikopter untuk kembali ke markasnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Peluru, darah, dan teriakan. Jadi saat Johnny akhirnya tewas di tangan Beng. Dan lebih tragisnya lagi, itu disaksikan oleh ayahnya sendiri. Konflik semakin panas. Ketua geng marah besar dan menculik Anna beserta anaknya. Beng pun nekat pasang badan, baku hantam,
tembakan, dan adu nyawa pun tak terelakkan. Sampai akhirnya, Beng berhasil membunuh sang ketua geng dan menyelamatkan Anna beserta anaknya. Seorang pembunuh bayaran kini berubah jadi pelindung keluarga. Jadi gimana guys? Dari pembunuh bayaran sadis, Beng berubah total karena satu jantung. Pertanyaannya, kalau jantung kita diganti, apakah hidup kita juga bisa berubah? Atau jangan-jangan yang perlu diganti bukan jantungnya, tapi kelakuannya? Hehehe, kalian sendiri yang tentukan ya. Jangan lupa like dan subscribe.